Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan uji coba menaikkan LHG 5ND level 3. Ya, kita PTP jarak kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kilo. Mudah-mudahan ini bisa sukses ya. Ini akan kita taruh di ketinggian 25 meter. Box panel sudah mulai penuh ya, nanti harus kita rapikan kembali dan mudah-mudahan bisa di backup menggunakan full DC ya. Sip. Oke, tim sudah mempersiapkan, siap-siap untuk naik. Kabelan naik. Bismillahirrahmanirrahim, kita naik ke atas. Oke, udah di 20 meter. Kita naikkan lagi. Soalnya kita akan naruh di ujung di 25 meter. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Ada layangan nyangkut di atas, harus diambil. Oke, kita paling ujung di atas sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan panjat. Ini yang posisi klien di ketinggian 25 meter. Dia sudah ngomong sekarang. Oke, setelah kita pasang di kedua sisi AP dan sisi kliennya, kita buka Winbox ya. Kita lihat sisi AP-nya terlebih dahulu ini. Ya. Kita konekkan. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan setting AP-nya adalah kita buat bridge-nya terlebih dahulu. Ini kita bridge, dikarenakan ini level 3, jadi kita cek ya. Nah, ini dia hanya bisa sistem bridge saja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bridge. Ini kita buat bridge terlebih dahulu, bridge 1, kemudian langsung oke saja, lalu port, terus WLAN-nya kita bridge 1,
Untuk pilihannya yang pertama WLAN, kita pilih WLAN, kemudian bridge. Lalu untuk Ether satunya juga sama, kita pilih Ether 1 dan bridge 1, jadi gabung ya. Kemudian biasanya akan disconnect, lalu kita akan connect lagi. Kemudian IP addressnya pun sesuaikan dengan keinginan ataupun sesuaikan dengan segmen masing-masing dengan /24. Kemudian kita bridge 1, kita pilihannya, lalu oke. Setelah itu kita pilih IP, kemudian DNS, jangan lupa DNS-nya 8844, DNS Google atau DNS boleh masing-masing yang diinginkan ya. Lalu pilih allow remote request, lalu oke. Setelah itu kita lari ke root, kemudian klik tambah di sini, kemudian masukkan gateway dari si MikroTik ataupun dari ISP-nya, lalu klik OK agar terhubung. Selanjutnya yang terakhir adalah IP firewall, kemudian pilih NAT, lalu masquerade agar saling bisa terkomunikasi dari sumber internet ke access point. Sertnat lalu masquerade. Selanjutnya setelah ini sudah, cek terlebih dahulu di terminal apakah bisa terhubung ke internet atau tidak. Nah seperti ini. Kalau sini sudah terhubung, maka selanjutnya adalah klik wireless. Kemudian di sini wireless untuk WLAN 1 saja, nggak perlu diganti, atau mau diganti terserah. Lalu klik wireless. Nah pilihannya adalah bridge. Kita tidak bisa menggunakan yang lain ya. Apalagi AP bridge. AP bridge itu untuk level 4. Kemudian di sini pilih 5 GHz AN yang paling bawah, paling tinggi. Kemudian channelnya 20 MHz, lalu frekuensinya 5825. Ini disesuaikan saja, frekuensi yang diizinkan itu 5725 sampai 5825. SSID disesuaikan keinginan masing-masing. Kemudian kita klik advance mode. Ini radio name-nya, ini kan radio SMK HSA. Scan listnya ini saya buat besar 5100 sampai 5825. Sebenarnya lebih ada lagi ya, lebih besar. Protokolnya saya yang paling standar 802.11. Security-nya saya default pilihannya. Kemudian ini masih default. Frekuensinya saya super channel. Terus kemudian no country set, instalasinya ini, kemudian antenanya ini 25. Kemudian apply, klik apply. Data rate-nya ini tergantung ya, kalau misalkan teman-teman mau maksimal berapa 20 mega ini dihilangkan gitu. Tapi kalau tidak ya sudah, jangan, di default saja. Kemudian lagi ininya dinamik, kemudian pilihannya yang ini bridge, lalu text power itu awalnya saya seperti ini, all rights, lalu diganti lagi all rights ganti ini 30, lalu apply, lalu ganti lagi default, lalu apply kembali seperti itu. Nah ini sudah seperti itu. Kemudian setelah itu kita selesai untuk posisi AP ya. Posisi AP sudah selesai, lalu kita lari ke posisi station. New Winbox kita cek. Nah ini station connect. Nah setelah kita ke session ini sama langkahnya, yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah bridge terlebih dahulu, kemudian portnya,
dengan WLAN dan Ether, jadikan bridge. Kemudian kita DNS nya atur, lalu kemudian kita pilih rootnya sama dengan gateway yang ditentukan di sana. Kemudian setelah itu kita IP firewall, NAT-nya masquerade. Itu hampir sama lah, tujuannya agar bisa terkoneksi internet. Ya, setelah itu kita lari ke wireless. Nah, kita lari ke wireless. Mana wireless? Nah, di sini. Nah, di sini masih sama. Nah, di sini saya buat station bridge. Ya, karena station saja nggak bisa ternyata. Jadi saya gunakan mode station bridge. Bandnya sama. Kita channelnya samakan, kemudian frekuensi sesuai yang sudah ditentukan di sana ya. Lalu SSID, kemudian radio name-nya ini enggak saya ganti, scan list-nya sama, protokolnya sama, security-nya juga sama, super channel sama, ini sama. Kemudian ininya karena memang dibatasi ya segini, dari HP-nya nggak dibatasi tapi di sini dibatasi agar dia menerimanya disesuaikan. Tapi sebenarnya sih karena kekurangan bandwidth saja, jadinya ya tetap aja walaupun dibatasi ini tetap dapatnya cuma 10. Ininya seperti ini, WDS-nya samain seperti sebelumnya. Ininya pun sama, 30 dulu, setelah itu apply, kemudian di power lagi. Lalu setelah itu scan gitu ya. Scan, cari nama yang sudah kita tentukan, yaitu sisi AP-nya. Ini di mana gitu ya. Banyak sekali frekuensinya, sebenarnya bisa sih dikecilin ya. Frekuensinya biar tidak banyak, contohnya misalkan jangan sampai keluarnya ini mulu 5100 gitu ya, kan karena kita 5825 gitu ya. 57 terus belum ada nih, karena kita kalau nggak salah sisinya 58 tuh, ada kan 58 min 66 gitu. Setelah ada gitu, kemudian wah ini tidak terkonek nih. Teleponnya mana tadi? 5758. Sudah. Oke. Nah, kemudian setelah itu dicek di wireless, kemudian registrationnya di sini dicek, throughputnya dapat berapa. Di sini ya, dapat cuma 70 ya, kayak gitu. Di standnya juga enggak, kalau nggak salah itu dapatnya 6 kilo. Nah, cek di stand ini error nih, masa 15 kilo padahal cuman 6 kilo. Di cek di apa namanya, di Google Earth gitu ya. Kemudian kalau nanti teman-teman oh maaf, ini ada yang terlupakan di sisi AP-nya, khususnya di interface, kemudian WLAN, di WLAN deh, mana nih? Nah, security profile-nya ini kan default ya pilihannya, ini dijadikan dinamik dulu, dinamik di sana sisi sananya, terus passwordnya dimasukin
seperti ini, jadi nanti langsung terkonek karena dia pasti akan minta password ya. Nah, kita cek speed testnya. Ini ada nih, udah ini dapat 26, kalau lagi kencang bisa dapat 30 gitu. Kalau lagi padat ya bisa sampai 10 gitu, karena ISP nya langsung cuman 50, belum dibagi. Beberapa rumah kliennya itu sudah sampai 18 rumah, di satu rumahnya itu bisa 5 orang gitu. Nah, seperti ini hasilnya, dan jaraknya kurang lebih 6 kilo ya, jarak 6 kilo. Ketinggian towernya itu sekitar 25 meter, jadi lows ya, jadi lows gitu. Oke, sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.